Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau naikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat seperti yang telah terjadi tengah-tengahmu, kota itu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika merenungkan sabda dari Kristus yang mengecam beberapa kota, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, dan dibandingkan dengan kota-kota yang dalam perjanjian lama memang terkenal jahat, yaitu Tirus, Sidon, Sodom, saya merasa ngeri juga. Kenapa ngeri? Karena alasan Yesus mengecam kota-kota tadi, Korazim, Betsaida, dan Kapernaum, itu karena Yesus itu sehari-harinya di sekitar situ gitu loh. Banyak orang melihat apa yang dilakukan Yesus, banyak mujizat yang dilakukan Yesus di sekitar kota-kota itu, tetapi orang-orang di sekitarnya itu tetap tidak percaya, masih saja meminta tanda, dan cara hidupnya juga kemudian tidak berubah, tidak seperti yang disabdakan oleh Tuhan sendiri. Mengapa saya merasa ngeri? Karena Yesus itu kan ada dalam keseharian kita kan, ya enggak sih? Ya kita sekarang ini kan juga Yesus hadir begitu loh. Maksudnya Yesus hadir, Yesus memberkati kita, Yesus menganugerahkan rahmat kepada kita dengan berbagai macam hal. Nah, pertanyaan saya kemudian, saya ngeri itu, saya ikut dikecam enggak ya? Karena apa? Karena bisa jadi kita yang mengenal Yesus, yang sehari-hari istilahnya bertemu dengan Yesus, bertemu dengan Tuhan, itu bisa saja juga seperti orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Jadi tidak menaati sabdanya. Kita kenal Yesus, kita banyak bergaul dengannya, kita banyak menyaksikan mujizat, mendapat banyak anugerah, tetapi tidak melaksanakan sabdanya. Itu yang membuat saya ngeri. Walaupun saya yakin tidak mungkin kita sama sekali tidak melaksanakan sabda Yesus, tetapi ada yang pasti kita perjuangkan untuk melaksanakannya. Tetapi bagi saya ini memberi penyadaran pribadi bahwa Kristus dan Tuhan sendiri mengajak kita agar tidak hanya bangga dengan seolah-olah kita mengenal Yesus, seolah-olah kita bertemu dengan Yesus setiap hari. Tidak hanya bangga dengan itu, yaitu bagus kita menjadi pengikut Kristus, tetapi juga diingatkan agar kalau kita tahu sabda Yesus, kita mengenal Dia, kita merasakan anugerahnya, kita pun diajak juga untuk melaksanakan sabda-sabdanya, melaksanakan apa yang diinginkan oleh Kristus sendiri. Ya memang ini butuh perjuangan, butuh proses. Tidak mungkin jenengan hari ini mendengar khotbah ini langsung pulang jadi santo santa, itu tidak mungkin. Ada proses untuk berjuang menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya pertanyaannya sebenarnya sederhana, apakah saya mau berproses itu? Apakah saya mau merubah pelan-pelan diri saya yang mungkin masih kurang untuk menjadi pengikut Kristus yang semakin baik, dan semakin baik. Jangan sampai kita justru menjadi orang-orang di Korazim, Betsaida, dan Kapernaum yang akhirnya dikecam oleh Yesus karena melihat Yesus setiap harinya, bergaul dengan Yesus setiap harinya, merasakan mujizatnya, tetapi tetap tidak merubah sikap dan tindakannya. Semoga kita bisa berproses bersama. Mari hening sejenak, mohon kekuatan dari Tuhan.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan.